Apakah kau melihat Sweber? Di mana? Coba katakan lebih keras lagi. Di mana? Iya, itu Sweber. Ayo katakan, Sweber jangan mencuri. Lebih keras lagi. Sweber jangan mencuri. Oke, terima kasih para sobat YouTube udah bantu Dora usir Sweber. Seperti biasa, kita akan membedah seluruh alur dari cerita film Dora in the Lost City of Gold. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita like dan subscribe channel ini ya guys. Oh iya, tidak lupa kita ingatkan karena film ini adalah spoiler. Bila kalian tidak ingin kena spoiler dari film ini, mending langsung skip aja guys. Oke lah, jangan lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film ini, kita diperlihatkan Dora dan Diego yang sedang berhayal. Kemudian dipanggil orang tuanya untuk makan bersama. Apakah kamu bisa katakan enak? Coba lebih keras lagi. Udah, jangan ladenin si Dora. Di sela-sela makan, Diego melihat tulisan para patah dan bertanya kepada ayah Dora. Ayah Dora pun menjelaskannya. Para patah adalah legenda kaum Inka kota kuno yang hilang dengan emas-emas yang di dalamnya. Waktu pun berganti pagi. Kini, Diego harus pulang ke kota dan berpisah dengan Dora. Diego nampak memberikan sepotong permen untuk Dora sebagai tanda persahabatan mereka untuk selamanya. Dora pun mengejar Diego dan kini 10 tahun telah berlalu. Dora kini tumbuh menjadi wanita yang cantik dan seksi, tapi dengan kepribadian yang tetap sama. Dora nampak memasuki sebuah goa yang dipenuhi dengan keluarga vampir berbulu. Dora melihat patung emas di sebelah jurang. Dora pun melompat ke jurang, tapi Dora tak bisa melewatinya dan harus jatuh serta menyeruput untuk memanggilkan orang tuanya. Sesampainya di rumah, Dora nampak senang karena telah menemukan bagian yang hilang. Tapi tidak dengan orang tuanya. Ternyata orang tua Dora sudah menemukan letak lokasi dari para patah dan bermaksud akan ke sana. Tapi Dora tak dilarang ikut dan menyuruh untuk tinggal di kota bersama Diego. Akhirnya Dora pun berangkat ke kota menggunakan pesawat. Di sana ia dijemput oleh paman dan bibinya serta Diego. Mereka pun sampai di sebuah rumah. Di sana Dora melepas kangen dengan neneknya. Dora pun bercerita dan menunjukkan permen yang dikasih oleh Diego 10 tahun yang lalu. Tapi Diego telah memakannya dan membuat hati Dora agak kecewa. Dora pun akhirnya memakan permen yang telah berjamur dan disimpannya selama 10 tahun tersebut. Hari pun berganti. Nampak Diego dan Dora berangkat menuju ke sekolahan sambil bernyanyi. Di sana, Diego agak malu kalau harus berangkat bareng dengan Dora. Dora pun sampai ke sekolah. Dora harus berhenti karena alat detektor yang menyala saat Dora melewatinya dan Dora harus diperiksa. Apakah kalian tahu apa isi tas dari Dora? Coba katakan lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Iya, isi tas dari Dora adalah alat-alat yang gak guna saat dibawa ke sekolahan, tapi berguna saat dibawa untuk menjelajah. Oh iya, Dora juga membawa yoyo, yang katanya yoyo adalah senjata paling mematikan di dunia. Tak lama, Dora bertemu dengan seorang wanita yang menawari sebuah kue untuk misi penyelamatan hutan. Tapi Dora bertanya dan membuat bingung. Oh iya, wanita itu adalah Semimore, orang paling pintar di sekolahan. Dan dia tak ingin ada orang lain yang lebih pintar darinya. Di saat Dora dan Diego gibain Semi, Dora bertemu dengan seorang laki-laki dengan kaos bergambarkan galaksi Bima Sakti. Ya, orang itu adalah Randy Warren, orang yang suka dengan astronomi dan orang yang paling sering dibully oleh teman-temannya. Di dalam kelas Dora nampak menjawab pertanyaan dari sang guru. Dora menjawab dengan penuh semangat dan polos. Dora pun sering diejek oleh teman kelasnya karena Dora pindah dari hutan. Tapi di sisi lain, nampak Semi marah kepada Dora karena menjadi ancaman baginya untuk menjadi siswa paling pintar di sekolahannya. Hari-hari sekolah Dora pun dipenuhi dengan ejekan-ejekan dari temannya karena sifat Dora yang lugu. Di sisi lain, Dora dan orang tuanya masih menjaga kontak dan mencatat koordinat dari tempat mereka sekarang. Tapi pada suatu saat, Dora tak bisa menghubungi orang tua lagi. Dora nampak merasa sedih. Di suatu hari, sekolah Dora mengadakan dansa musim dingin dengan dress code pakaian sesuai bidang favorit. Tapi tak ada idola yang difavoritkan Dora.
Dora pun memakai pakaian bintang. Dora pun menari dengan gaya-gaya binatang. Hal ini membuat semua orang tertarik dan menertawakan Dora. Dora mencoba mengajak Diego ikut menari, tapi Diego malah pergi dan meninggalkan Dora. Diego mencoba menasihati Dora agar tak berbuat aneh dan ditertawakan oleh yang lainnya. Dora sebenarnya tahu kalau dia ditertawakan. Dora juga tak bodoh, tapi Dora mencoba untuk menjadi dirinya sendiri. Hari pun berganti. Dora dan teman-teman lainnya nampak sedang berkunjung belajar di salah satu museum bersejarah. Di sana mereka disuruh untuk berkelompok 4 orang anak untuk menemukan sebuah benda bersejarah dengan umur paling tua. Semua sudah mendapatkan kelompoknya. Sekarang tinggal mereka berempat yang belum mendapatkan kelompok karena semua anak menolaknya. Dengan terpaksa, Dora, Diego, Sammy, dan Randy harus bergabung menjadi satu kelompok. Dora mengusulkan agar mencari di tempat artefak Mesir, karena Mesir merupakan peradaban paling kuno. Tiba-tiba seorang penjaga wanita mengajak Dora dan lainnya agar bisa masuk ke bagian yang lebih dalam dari museum. Dora pun diajak masuk oleh penjaga museum ke dalam gudang tempat penyimpanan benda-benda bersejarah. Saat Dora dan kawan-kawannya masuk, tak sengaja Dora menabrak dan ketahuan oleh para penjaga. Tapi ada yang aneh, sebelum Dora berkenalan mereka sudah tahu nama Dora dan ternyata Dora sudah dijebak serta Dora dimasukkan ke dalam kotak peti. Tak disangka, di sana sudah ada Diego dan kawan-kawan, sudah bersembunyi di sana. Ternyata, yang menjebak Dora adalah para pencari harta karun yang mencari para patah. Saat Dora terbangun, mereka sudah di suatu bandara yang tak tahu di mana lokasinya. Dora pun menceritakan sebenarnya yang terjadi kepada yang lain. Dora mengeluarkan pisau dari tasnya. Waduh Dora, sedang kunjungan wisata malah membawa pisau. Dora pun mencoba mengintip dari dalam peti kayu. Dora melihat ada seorang yang mendekati mereka, dan peti pun dibuka. Ternyata orang itu mau menyelamatkan Dora dan kawan-kawannya. Mereka kabur, tapi salah satu penculik mengetahui mereka dan adegan kejar-kejaran pun dimulai. Mereka mencoba mengecoh para penjahat dengan masuk ke dalam ladang tebu. Akhirnya mereka bisa lolos dari kejaran para penjahat. Oh ya, kita belum memperkenalkan si penolong Dora. Ia bernama Alexandro, atau biasa kita sebut dengan Bang Alek. Bang Alek adalah teman dari orang tua Dora. Bang Alek menceritakan tentang hilangnya orang tua Dora. Ia tak bisa menghubunginya lagi. Akhirnya mereka semua berangkat untuk mencari orang tua Dora. Saat di perjalanan, Dora melihat mobil milik orang tuanya dan Dora melihat simbol dari keluarganya. Ini berarti orang tua Dora pernah ke sini. Dora dan yang lain akhirnya masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, mereka melihat sesuatu yang aneh. Bang Alek pun menjelaskan, itu adalah totem, sebuah peringatan dari sang legenda yang melindungi para patah dari para pencuri harta. Tiba-tiba, Dora berbicara sendiri dengan bahasa Inka. Seperti ini bunyinya. Para patah mangrisun cisjo. Yang artinya, semua yang mencari para patah akan binasa. Hari demi hari pun berganti. Mereka tetap melanjutkan menjelajahi hutan untuk mencari orang tua Dora. Akhirnya, pada suatu hari mereka menemukan simbol dari keluarganya, dan mereka pun menemukan tempat camp orang tuanya. Tapi tempat camp tersebut sudah berantakan seolah-olah ada yang menyerang. Sammy merasakan ada yang mengintai dari balik pohon dan semak-semak. Tak lama, seekor monyet datang dan menghampiri Dora. Ya, monyet itu adalah Butch. Butch mengatakan bahwa ia melihat orang tua Dora. Saat mereka beristirahat, mereka tiba-tiba diserang dengan ribuan anak panah menghujani mereka. Sammy yang sedang BAB pun ikut diserang dan membuat mereka harus bersembunyi di dalam pohon yang berlubang. Anak panah masih saja menghujani mereka. Sampai akhirnya Randy pun harus terkena anak panah tersebut. Tapi untung saja, anak panahnya hanya menembus minuman kotak yang ada di ransel Randy. Tiba-tiba pohon tersebut jatuh berguling-guling membawa mereka ke tepian sungai. Ternyata pemburu mereka adalah para guardian atau penjaga para patah. Di sana Sammy nampak marah-marah kepada Dora dan ingin cepat pulang. Dora pun pergi dan disusul oleh Diego.
Di sana, Diego menemukan jejak rubah. Tak lama Diego dan Dora menemukan segerombolan penjahat yang menculiknya tadi. Dora dan kawan-kawan berencana melanjutkan misi menemukan orang tuanya. Mereka harus melewati rumah opera, rumah yang dibangun oleh bangsa Eropa pada zaman dahulu kala. Mereka akhirnya menemukan rumah opera yang sudah tidak pernah dipakai lagi. Dan tiba-tiba, langkah mereka berhenti dengan bunyi-bunyian tanah yang mirip kentut. Mereka pun tertawa karena mendengar suara tersebut. Tapi, mereka belum sadar pasir yang mereka injak adalah pasir hisap. Kini mereka harus tertanam separuh badan. Dora mencoba menenangkan mereka dan Dora berhasil lolos dari pasir hisap dengan diikuti oleh teman-temannya. Tapi tidak dengan Bang Alek. Bang Alek naas harus tenggelam di dalam pasir. Tapi Bang Alek tak jadi mati. Randy dan lainnya menemukan kaki Bang Alek berayun-ayun dan menariknya. Tak lama, mereka melihat seseorang muncul dari balik bayang-bayang. Ternyata, yang muncul adalah nenek-nenek yang tinggal di sekitar opera. Nenek pun mengajak Dora dan kawan-kawan ngeteh di dalam tempat tinggalnya. Nenek itu pun berkata tidak melihat orang tua Dora dan tidak ingin menolong mereka. Saat Bang Alek bilang para patah, nenek itu langsung marah dan mengeluarkan miniatur patung yang sangat mirip dengan mereka. Serta nenek tersebut menghancurkan patung-patung tersebut. Akhirnya Dora dan Sammy serta Randy harus berpisah karena mereka akan diantar pulang oleh sang nenek. Saat sampai di tepi sungai, Sammy dan Randy melihat tanda guardian di lengan nenek dan berusaha kabur untuk menyelamatkan Dora dan Diego. Di tempat Dora dan Diego serta Bang Alek menemukan padang pohon bangkai yang sangat luas. Dora memperingatkan agar mereka tidak pernah menyentuh apapun dari pohon tersebut. Mereka melewati dengan sangat hati-hati dengan penuh penghayatan. Sampai akhirnya mereka sampai di ujung ladang pohon bangkai. Bang Alek pun berhasil dan bahagia. Saking bahagianya, Bang Alek menyentuh salah satu pohon bangkai tersebut. Pohon bangkai tiba-tiba bermekaran dan mengeluarkan spora yang mengakibatkan mereka berhalusinasi. Dalam halusinasi Dora, mereka melompat jurang dan terjatuh, tapi diselamatkan oleh Randy dan Sammy. Tapi pada kenyataannya memang Sammy dan Randy sedang menyelamatkan Dora dengan bernyanyi. Di lain hari mereka mencoba melanjutkan pencarian ayahnya dan sampai di sebuah gua. Menurut orang tua Dora, gua ini adalah jalan menuju Parapata. Tak lama berjalan di gua, mereka harus terjatuh ke dalam runtuhan-runtuhan gua. Dora pun melihat peta bintang bergambar di langit-langit gua. Randy mengira ini adalah teka-teki hutan. Apabila mereka merubah posisi bintang dengan benar, pintu akan terbuka. Tapi Bang Alek berkata sebaliknya kalau itu bukan teka-teki hutan. Randy pun menarik salah satu tuas dan tiba-tiba gua itu bergetar menandakan sesuatu yang akan terjadi. Ternyata itu bukan teka-teki hutan. Itu adalah Pukyo, saluran paling rumit dari suku Inka. Randy menarik tuas secara sembarangan lagi, mengakibatkan saluran air terbuka dan mereka berusaha membukanya, tapi tidak berhasil. Akhirnya, Randy turun tangan karena dia bisa tahan napas selama 7 menit. Kalau kalian, berapa menit bisa tahan napas di dalam air? Akhirnya, dengan susah payah Randy bisa membuka saluran air dan menyelamatkan yang lain. Mereka kemudian meluncur di dalam saluran air dan terbawa ke sebuah pembuangan dan bertemu dengan orang tua Dora. Dora mengatakan, mereka diselamatkan oleh Bang Alek dan membantu mencari orang tuanya. Tapi saat kedua orang tua Dora ketemu, anehnya mereka tidak mengenali Bang Alek. Tak disangka, Bang Alek adalah salah satu dari para penjahat yang mengejar Dora selama ini. Bang Alek kemudian menghubungi pasukannya dan membawa mereka ke orang tua Dora. Bang Alek akhirnya menyandera Dora dan orang tuanya. Bang Alek pun mengancam kalau mereka tidak menunjukkan jalan menuju Parapata, maka Dora akan terluka. Hal tersebut membuat orang tua mengiyakan keinginan Bang Alek. Mereka kemudian berjalan dan menemukan lokasi Parapata berada. Bang Alek kemudian melanjutkan perjalanan menuju Parapata. Di tengah perjalanan,
Butch datang dan membebaskan Dora, Diego, Sammy, serta Randy. Tapi pada saat membebaskan Randy, penjahat tersebut melihat tali yang jatuh dari belakang Randy dan mereka pun ketahuan serta kabur. Tapi tidak dengan Dora. Dora justru mengajar penjahat dengan senjata yang paling mematikan di dunia. Dora dan yang lainnya akhirnya berhasil kabur. Tapi saat Dora mencari Diego dan kawan-kawan, Dora harus terjatuh ke dalam sebuah lereng. Di sana Dora dihampiri Butch dan memarahi Butch karena membahayakan nyawa orang tuanya. Dora merasa ingin menyerah karena dia hanya anak kecil yang tak berdaya. Tapi di saat itu pula, Butch berbicara dengan Dora dan membuat Dora kaget karena Butch bisa bicara. Tak lama Diego dan kawan-kawan datang menghampiri Dora. Mereka pun berencana memasuki Parapata sebelum Bang Alex. Saat mereka sampai di sana, terlihat Sweeper dan temannya sedang menjaga gerbang menuju Parapata. Akhirnya Dora punya ide. Mereka menjatuhkan sebuah kantong dan kemudian Sweeper pun melihat serta mengambilnya. Ternyata isi di dalam kantong itu adalah katak emas. Si penjahat tersebut memegangnya dan langsung pingsan. Kemudian katak itu langsung meloncat ke wajah Sweeper dan membuat ia ikut pingsan. Dora pun akhirnya sampai di depan gerbang menuju Parapata. Di sana terdapat 4 buah tuas dan masing-masing tuas ada di sebelah patung hewan penjaga. Randy tak ingin kejadian saat di gua itu terjadi lagi. Dia tak mau menarik sembarangan tuas. Dora pun melihat sekeliling gerbang. Di sana terlihat berbagai macam jebakan siap menguji mereka apabila mereka salah dalam menarik tuas. Randy tak sengaja melihat lantai yang menyala di saat disinari bulan dan padam saat berawan. Ternyata lantai itu adalah rasi bintang. Tapi ada 4 buah bintang yang tetap menyala walaupun bulan ditutupi awan. Bintang itu adalah elang, kemudian rubah, kemudian ular, dan satu lagi adalah jaguar. Mereka kemudian menarik tuas secara bersamaan dan gerbang menuju Parapata pun terbuka. Mereka kemudian memasukinya. Di sana terlihat kuil yang begitu besar. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kuil suku Inca, tapi tak menemukan apa-apa. Ruangan itu terlihat kosong. Randy pun tak sengaja menemukan mangkok. Ternyata mangkok itu adalah mangkok matahari. Kemudian Dora menyuruh Butch untuk membawa senter untuk dijadikan matahari. Dora dan Sammy akhirnya bisa memecahkan teka-teki rasio emas 51 derajat, yang artinya mereka harus memiringkan cahayanya sejauh 51 derajat. Mereka pun saling memantulkan sinar matahari sejauh 51 derajat ke sebuah lubang suku Inca, dan pintu pun terbuka. Sammy kemudian melihat laba-laba dan menjatuhkan mangkok emas yang membuat pintu kembali tertutup dan jebakan menjadi aktif. Mereka pun berlari memasuki pintu yang terbuka dan bisa kabur. Di sana mereka melihat jalan tanpa ujung. Di saat Dora ingin memperingati mereka untuk hati-hati, mereka bertiga malah menginjak jebakan, yang membuat jebakan aktif dan bangunan menjadi miring. Diego pun mengatakan semua itu hanya ilusi, dan mereka harus melompat saat mereka sampai di ujung jalan. Dan mereka pun melakukannya. Ternyata memang benar. Semua itu hanya ilusi. Akhirnya mereka menemukan harta karun suku Inca. Dora pun membaca tulisan dari suku Inca yang berbunyi, "Persembahkanlah pada dewa sesuatu yang paling dipuja." Tiba-tiba dari belakang Bang Alex datang dan menjawab teka-teki terakhir. Sesuatu yang paling dipuja adalah emas. Bang Alex pun mengambil koin emas dan meletakkan di tangan patung emas. Tiba-tiba tempat pijakan Bang Alex runtuh dan membuat Bang Alex terjatuh. Tak lama, datang para suku Inca bersama keluarganya, serta nenek yang bertemu di rumah opera tadi. Ternyata, Bang Alex masih bisa selamat. Bang Alex tak percaya kalau penjaga Parapata telah datang. Yang ajaibnya lagi, nenek itu berubah wujud menjadi wanita pemimpin suku Inca. Saat Dora akan ditangkap, Dora mengaku bukan teman dari Bang Alex. Dora hanya penjelajah. Bu kepala suku pun menyuruh Dora untuk memilih jawaban. Dora pun mengambil air dan menaruh di tangan monyet emas. Saat itu, pintu terbuka dan menunjukkan emas raksasa di sana.
Sweeper tiba-tiba mencuri dan membuat para dewa marah. Terlihat bangunan-bangunan runtuh di sana. Kita diperlihatkan monyet emas raksasa yang sangat besar. Dora dan yang lainnya pun keluar dari kuil. Di depan Sweeper sedang membawa emas monyet. Si Bud dari belakang menyerang Sweeper dan merebut emas yang Sweeper bawa. Dora pun kemudian berlari lagi ke dalam parapata dan menaruh emas di tempatnya, sehingga membuat badai berhenti dan film pun selesai.